Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Windy Indah Yulada Saragi, NIM 52033430008. Saya dari kelas pendidikan Tata Busana B 2020. Yang saya hormati, Ibu Rasita Purba selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil mini riset, rekayasa ide, dan proyek saya pada mata kuliah pelayanan prima. Sebelum masuk pada hasil mini riset, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pelayanan prima itu. Pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan sendiri memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Namun dari beberapa definisi yang dikemukakan, terdapat beberapa kesamaan, yaitu yang pertama ada kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Kemudian kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Dan yang terakhir adalah kualitas mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. Kemudian apa sih tujuan dari pelayanan prima tersebut? Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan dan berfokus hanya pada pemberian layanan kepada pelanggan. Secara lebih luas, keberhasilan pelayanan prima diharapkan berujung pada hasil berikut, yaitu pelanggan memutuskan untuk langsung membeli produk atau jasa yang kita tawarkan pada saat itu juga. Yang kedua ada menciptakan kepercayaan pelanggan atas produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga ada pelanggan tetap setia menggunakan produk atau jasa dari kita. Yang keempat ada pelanggan membeli kembali produk atau jasa dari kita. Dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya tuntutan atau komplain yang tidak perlu dari pelanggan. Mutu pelayanan. Berikut merupakan beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan pada suatu usaha. Yang pertama adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia atau disebut juga dengan customer service yang melayani harus memiliki kemampuan melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Di samping itu, customer service harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab penuh terhadap pelanggannya. Yang kedua adalah faktor tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana ini dioperasikan oleh manusia yang berkualitas, sehingga kedua faktor pendukung di atas saling menunjang satu sama lainnya. Hasil mini riset. Objek penelitian saya adalah pada toko pakaian Kanaya Store Stabat. Tujuan penelitian yaitu mengetahui permasalahan di toko tersebut dan mengidentifikasi masalah tersebut yang akan diselesaikan dengan cara membuat produknya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi atau pengamatan langsung pada toko terkait permasalahan yang ada di toko tersebut dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari terlebih dahulu tentang pelayanan prima pada sebuah usaha berdasarkan literatur atau buku-buku acuan yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian ada permasalahan pada toko pakaian tersebut merupakan jenis faktor manusia dan faktor sarana dan prasarana. Permasalahan yang timbul diakibatkan karena faktor manusia, yaitu kurangnya etika pelayanan seperti pelayanan yang jutek,
cemberut, pelayanan dengan buru-buru, dan bersikap acuh kepada konsumen yang datang. Yang kedua ada permasalahan faktor sarana dan prasarana. Dalam dunia berbelanja, terutama pakaian, seharusnya toko-toko besar seperti toko Kanaya Store Stabat menyediakan keranjang atau tas sementara untuk meletakkan pakaian yang ingin dibeli. Di sini saya tidak melihat adanya fasilitas tersebut seperti tas atau keranjang, sehingga para pelanggan membawa-bawa pakaiannya yang ingin dibeli hanya menggunakan tangan saja, tanpa adanya tempat sementara untuk meletakkan pakaian yang cocok yang ingin dibeli pelanggan tersebut. Dan juga masih banyak pelayan yang tidak menggunakan masker pada saat pelayanan berlangsung. Padahal dalam era new normal ini, pemerintah mewajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan agar terhindar dari bakteri yang akan datang. Rekayasa ide. Dari permasalahan yang timbul pada toko pakaian Kanaya Store Stabat yang dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan, mempengaruhi loyalitas pelanggan, hilangnya pendapatan, dan membuat citra usaha menjadi buruk, maka dari itu saya berinisiatif membuat beberapa produk untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dari permasalahan faktor yang disebabkan oleh manusia, saya berinisiatif membuat poster 3S, yaitu poster senyum, salam, dan sapa. Sedangkan permasalahan yang disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana, saya berinisiatif membuat tas berbelanja transparan dan poster wajib memakai masker. Selanjutnya yaitu ada hasil proyek pertama saya, yaitu poster 3S. Poster 3S adalah poster senyum, salam, dan sapa. Kemudian ada hasil proyek kedua saya, yaitu tas berbelanja transparan, seperti terlihat pada gambar. Kemudian hasil proyek ketiga saya adalah poster wajib memakai masker dan sering mencuci tangan. Sekian hasil presentasi mini riset, rekayasa ide, dan proyek saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.